Jadi selama 6 bulan memang PKL itu nggak bisa daring. Kalau PKL di perhotelan pasti agak susah juga daringnya, mau kayak gimana gitu kan. Sedangkan kita dituntut harus memang kerja di industri. Halo student, balik lagi di channel Guru Pariwisata, media informasi dan edukasi pariwisata yang tentunya akan memberikan informasi dan edukasi tentang pariwisata dan perhotelan yang terkini dan terupdate. Pada video kali ini kita kedatangan tamu nih, para princess ya, princess yang memang ini adalah siswa dan siswi SMK Perhotelan. Ya, jadi pada saat daring ini kita banyak kegiatan melalui online. Nah, jadi buat kalian yang pengen tahu gimana sih sekolah di SMK Pariwisata itu, khususnya di perhotelan, mending kita langsung tanya-tanya. Jadi ceritanya ini podcast ya, tapi podcast nggak ada mic-nya. Jadi hanya podcast seadanya. Karena kan kita juga ini kan masa PSBB atau masa PPKM, kita belum punya uang buat beli alat-alat. Mudah-mudahan video ini ratingnya naik juga ya. Nah, sebelumnya video ini disponsori oleh Scarlett ya, dari Scarlett Face Care. Oke. Beri tepuk tangan untuk Scarlett, terima kasih. Nggak juga kalian. Oke. Kita langsung aja, kita interview aja teman-teman yang memang dari SMK ya. Kita kenalan dulu aja. Ya, jadi ini adalah siswa dan siswi terbaik, itu kan, tercentil dan tergeje yang, dan juga murid saya juga ya. Kita talking aja lah ya, kita ngobrol santai. Perkenalan dulu. Boleh? Siapa? Namanya Putri Nurul Intan. Putri Nurul Intan. Nah, ini Nama saya Aprilianti. Sana dong lihatnya. Sering dipanggil April sih saya. Ini kan agak digituin gitu kan. Jadi kalau SMK Perhotelan tuh harus menggoda gitu ya. Menggoda jadi agak Jadi tahu gitu kan tuh gitu ya. Nah, ngobrol apa ya? Oke. Jadi di video sebelumnya manggilnya apa, Bapak atau Om atau Dadun? Dadun. Kayaknya Papi lebih baik. Papi aja ya. Oke. Jadi di video sebelumnya di video-video sebelumnya tuh kita ngebahas tentang sekolah di SMK Pariwisata seperti apa. Cuman kan dari segi gurunya seperti apa. Tapi kalau misalnya dari segi kalian nanti seperti apa. Nanti mungkin kita tanya jawabnya satu orang atau nanti berdua aja bebarengan ya. Oke. Bareng-bareng bukan bebarengan. Oke. Langsung aja kita tanya dulu. Pertama nih ya, kenapa pengen masuk SMK Pariwisata atau perhotelan? Dari aku dulu apa dari dia dulu nih? Ya, siapkan aja satu persatu. Lebih ke menarik sih. Menariknya kenapa? Karena gurunya ganteng? Ya, termasuk itu juga. Ya menurut aku sih kalau masuk ke perhotelannya memang udah dasarnya aku pengen perhotelan itu karena lebih dilihat itu orang perhotelan itu skillnya bagus lah gitu ya, dari mulai penampilan ya, dari mulai attitude juga. Pasti aku terlatih lah, ada perbedaan sebelum aku masuk ke perhotelan ini dan udah aku masuk perhotelan itu perbedaannya kelihatan banget sih kalau udah masuk sekolah ini gitu. Sana dong ya. Sama lebih ke stylish juga sih. Stylish apa nih? Ada perubahan. Iya. Ada perubahan. Emang diajarin untuk stylish gitu? Enggak juga sih, tapi cuma dari kitanya Kan sendiri kata gitu. siapa manggilnya? Papi. Tapi Iya. ya bebas aja. Iya. Om aja. Jadi lebih ke apa? Karena mungkin memang kalian pengen ada skill juga mungkin ke depannya dan juga pengen stylish dan juga menarik gitu kan lihatnya. Oke. Nah, terus kalau misalnya nih dari kelas 10 kemudian kelas 11 dan sekarang kan kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12 kan ya. Sekarang udah kelas 12. Jadi udah melewatin beberapa tahap dan juga mungkin kemarin kalian ada sekolah yang offline ya atau luring ya. Nah, itu luringnya itu ya ini kan angkatan-angkatan yang memang luringnya cuman sekitar 8 bulan lah ya. Jadi kebanyakannya daring, makanya kita share ke kalian buat lebih tahu gitu kan info tentang kalau misalnya nanti sekolah luring seperti apa. Nah, dulu di kelas 10 April Ya. Itu ngapain aja kalau belajar? Dari kelas 10 sih yang pertama kita belajar itu kan di
perhotelan itu ada beberapa ya, seperti pelajaran pronopis itu beda-beda ya, ada housekeeping juga, ada mata pelajaran F&B. Nah, kalau pronopis itu lebih ke dasarnya kita ke praktek ya Pak ya, mulai belajar reservasi di pronopis itu pasti ada dipraktekin juga. Nah itu kalau dari housekeeping kita belajar dari making bed. Making bed itu seperti apa sih? Ya kita praktek sendiri karena kita kan di sini mempunyai kamar sendiri, F&B ya. Ada fasilitasnya juga di sini. Nah di sini ada fasilitasnya juga. Kita lebih belajar memakai fasilitas sekolah yang disediakan. Jadi kita lebih gampang gitu. Jadi memang harus didukung juga dengan fasilitas yang memang harus ada ya. Nah gitu. Nah ini kalian sekelas kan dulu? Enggak sih, kita beda Nah, ini beda kelas. Ya. Nah kan kalau April dari segi April seperti itu, kalau dari Putri? Sama sih Pak, kurang lebih seperti itu. Kita juga di sini kebetulan sudah dikasih fasilitas yang lumayan gitu. Kita gunakan sebaik mungkin. Gitu. Dan dipakai juga enggak pada saat PKL? Dipakai Pak, kepake banget malah. Oke, nanti ya kita tanya PKL seperti apa. Nah itu oke. Itu kan di kelas 10 dan kelas 11 ya. Jadi emang basically pembelajaran dasar yang memang di video saya sebelumnya ya, yang di atas ini. Nanti kalian tonton aja yang tentang belajar di perhotelan seperti apa. Itu yang memang harus dipelajari ya. Jadi SMK ini memang menitik beratkan pada skill. Oke. Nah, selanjutnya nih, kan di kelas 10 tuh belajar kayak biasa ya. Kemudian di kelas 11 juga udah mulai persiapan PKL. Nah, kan kemarin pas PKL itu kan daring ya. PKL-nya daring gitu kan. Jadi belum, maksudnya pada saat daring terus kalian PKL gitu kan. Dan memang masih keadaan pandemi ya. Tapi kalian PKL kan? Iya. Selama berapa bulan? 6 bulan. Nah, jadi selama 6 bulan memang PKL itu nggak bisa daring. Kalau PKL di perhotelan pasti agak susah juga daringnya, mau kayak gimana gitu kan. Sedangkan kita dituntut harus memang kerja di industri. Nah, yang mau saya tanyakan ke April sama Putri, kalau misalnya dulu sebelum PKL itu kalian belajar praktek apa saja untuk persiapannya? Kalau Putri sih kebetulan kan diambil departemen F&B. Putri belajar sama Bu Alfa cara pegang tray yang benar. Senyum atau Put? Nah gitu ya. Masa kalau perhotelan harus senyum ya? Kayak belajar pegang tray yang benar kan awalnya kan belum benar-benar belum bisa banget. Karena kan ya pemula juga kan. Nah, terus belajar nama-nama barang alatnya, cutleries ya, gitu ya. gelas gitu kan beda-beda namanya. Terus kalau April sama FB juga? Enggak sih, kalau aku dari front office kebetulan gurunya ini bapak sendiri gurunya. Guru paling oke. Ya, lebih ke belajar dari sini. Memang nggak belajar sistem ya kalau dari sini, tapi sekarang udah ada sistem. Nah sekarang kebetulan alhamdulillah udah ada sistem, jadi lebih menguasai gitu ya. Lebih gampang. Nah gitu. Kalau waktu sebelum corona sih aku belajar front office itu lebih ke front office banget, belajar reservasi, cara mengisi form. Kan di situ form beda-beda ya. Kalau di front office itu belajar bahasa yang baik gitu. Soalnya kita lebih ke berhadapan dengan tamu, langsung ngobrol dengan tamu juga gitu. Jadi memang langsung ya prakteknya, jadi nggak kebanyakan teori, kan susah juga kalau SMK kebanyakan teori. Iya, kita berarti betah ya dulu di sini. Sangat betah, namun corona memisahkan. Oke, nah tadi kan praktek di sekolah seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya kan, kalau misalnya di perhotelan itu kan dari kelas 10 kemudian kelas 11 semester berapa? Semester 2 ya. Itu sudah mulai praktek atau PKL di hotel yang tadi disebutkan 6 bulan itu. Nah, saya pengen tahu nih, PKL-nya di mana, April? Kalau aku PKL itu di Grand Sansen. Grand Sansen tempatnya ada di Soreang tuh, yang dekat kabupaten. Nah, itu di Grand Sansen. Dekat jalan tol? Nah, dekat jalan tol itu. Coba sebutkan nomor berapa? Nomor apa? Nomor hotel Grand Sansen, Jalan Soreang. Aku itu, ya Allah. Ya Allah, ini pronopis nih, ya. Pronopis, jangan dicontoh. Ya, aku nggak jadi contoh, tapi kalian bisa dilihat kok. Kan sekarang mah banyak ya Google Map kayak gitu. Kalian bisa. Nggak usah. Ya, dan soalnya mulut udah nggak berfungsi sekarang. Internet lebih berfungsi. Jadi di Grand Sansen ya, April. Kalau Putri? Di Best Western La Grande. Best Western La Grande. Yang depan BIP di jalan. Nah, mungkin orang Bandung pada tahu ya. Pada tahu pastilah. Hampir aku ke Soreang juga. Endorse. Nah, jadi kalau ini di kabupaten, kalau ini di kota gitu kan. Tapi skillnya sama nggak kira-kira?
ada sedikit perbedaan mungkin. Ada ya? Ya, soalnya kita kan beda departemen juga di sana. Oh iya benar ya, lupa. Oke, berarti kalau Putri di La Grande, Best Western La Grande, Jalan Merdeka, kayak depan BIP. Nah, saya mau tanya dulu ke Putri dulu ya, yang di Best Western. Nah, Putri waktu PKL itu di mana? Di mana? Di departemen apa? Departemen F&B. Food and Beverage ya berarti. Oke, terus kerjaannya apa aja? Taking order, terus kalau ada yang breakfast kan kita pasti handle breakfast, lunch, kadang dinner juga. Jadi emang semuanya dari pernah shift dari pagi sampai malam juga. Enggak sih, paling dibagi-bagi shiftnya kalau sampai malam paling masuk jam 12. Oh, jam 12. Jadi middle. Oke. Jadi di F&B ini lumayan agak keras juga ya. Jadi banyak orang kan, apalagi di daerah Bandung Tengah ya, itu kan masuknya kota Bandung paling tengah gitu kan, di pusat kota. Jadi pasti banyak tamunya dan juga banyak pengalamannya ya. Nah terus kalau April? Kalau aku di front office ya. Di front office. Ya, kalau di front office itu, kalau di sana aku lebih ke SOP-nya lebih ke menghandle tamu pada saat check-in ya Pak. Ada di reservasi, aku diamnya di telepon operator karena itu bergilir. Jadi gitu. handle tamu juga. Handle tamu juga pada saat tamu check out, pembayaran gitu ya. Terus pada tamu check in juga sih gitu. Aku lebih ke berhadapan dengan tamu, tapi offline itu berhadapan langsung. Kadang aku di telepon operator juga aku ngalamin juga. Ngalamin juga. Jadi di semua section yang ada di front office itu diputar itu. Reception juga. Di reception juga. Concierge. Enggak sih kalau itu. Kalau di concierge kamu itu pasti bakalan ada banyak uang. Ya karena banyak tips dan juga kamunya kan, ayo bapak mau saya bantu. Oke nih, kalau pada saat PKL nih capek kan ya? Kalau PKL kan pasti capek ya. Ya gitu Pak, tapi. Nah ada nggak tips dan triknya buat ngejaga kesehatan gitu kan? Terus kan kalian tuh kalau misalnya di PKL kan, apalagi di perhotelan nih harus apa ya? Well grooming ya, groomingnya harus bagus gitu kan, apalagi kalau muka kusam itu jangan kan, badan bau itu juga jangan. Nah, ada nggak tips-tipsnya? Kita harus benar-benar fresh di sana. Apalagi ya, kalau misalkan kalian yang ingin ke perhotelan, jangan insecure dulu. Aku jelek, aku gimana? Enggak. Dulu aja aku ngerasa aku jelek gitu ya. Tapi sekarang juga emang benar jelek gitu. 1 hour later. Ini cantik-cantik, makanya saya pilih juga ini cantik-cantik. Jadi lebih ke perhotelan itu ke skill ini ya, apa ya di bilangnya tuh body performance. Nah ya. itu dari bodinya, appearance. dari mulai make up itu harus fresh ya Pak ya. Dari mulai baju, pakaian, rambut itu harus benar-benar dikontrol itu ya. Dari minyak wangi, pakai deodoran juga kan. Karena ya yang saya lihat kalian itu jadi glow up udah balik PKL. Karena itu salah satu daya tarik tamu Pak. Nah itu ada tipsnya nggak? Ada tips maksudnya pakai apa, kalian produk apa gitu kan? Nah kalau aku ya, kalau aku seringnya ngerasa muka aku kusam. Kebetulan aku sering PKL itu sering pakai serum Scarlett, karena di serum Scarlett itu ini bisa mengandung vitamin C-nya juga kan. Kulit aku tuh jadi makin kelihatannya lebih fresh, lebih glowing, lebih beda dulu sama kelas 10 ya. hidup, gitu. Kan kelas 10 tuh istilahnya kusam di poe gitu kan. Sekarang hitam banget pakai Scarlett. Pakai Scarlett aku lebih pakai ke apa ya? Kayak gini sih, kayak night creamnya, dari mulai facial washnya aku pakai yang kayak gitu. Kalau jadi yang mana nih di antara keempat produk ini? Ini ada 4 produk ya? Nah, aku sebutin boleh bukan gini? Boleh silakan. Aku ini yang aku pegang ini ada Scarlett Serum mungkin ya. Scarlett Serum ini mengandung vitamin C. Kalian boleh pakainya satu hari itu 2 kali, malam sama siang ya. Dari mulai bangun pagi kalian bisa pakai untuk kalian keluar rumah mungkin ya, karena takut sinar matahari. Nah terus kalau kalian mau tidur juga kalian bisa pakai. Biar bangun tidur itu kalian langsung tetap fresh banget. Ya, tetap fresh banget. Yang ini? Ya kalau ini serum. Kalau ini day cream sama night cream. Ini perawatan ya, lebih ke perawatan skincare. Nah, kalau day cream itu dipakainya itu untuk siang hari. Untuk siang hari setelah memakai serum.
Jadi ada Ada tahapan-tahapan. tahapannya dari mulai facial wash, terus langsung ke serum, langsung ke day cream sama night cream. Night cream itu dipakainya itu pada saat tidur ya, karena vitamin-vitaminnya itu bisa lebih menyerap. Nah, bisa lebih menyerap itu dari vitamin di night cream ini. Ini juga bisa merawat, mencerahkan, dan menghilangkan jerawat gitu. Ini juga sama. Sama. Itu boleh dibuka nggak? Boleh. Silakan. Kayak gimana sih ini? Oh, Dan ini kandungannya apa? Ini glutanin, aloe vera, Iya. terus rose petal. Ini kayaknya dari ini ya, dari bunga mawar ya. Ya, itu dari bunga mawar ya. Kalau pakainya gimana itu? Kalian bisa pakai ini Kayak kalau cuci muka biasa aja bersihin gitu ya. muka kalian. Kalau kalian udah pakai make up misalkan, bisa kalian boleh pakai Scarlett ini karena ini nutrisi ya, karena ini mengandung nutrisi dan menjaga kulit kalian juga, membersihkan kulit kalian juga. Sudah BPOM kan ya di sini ya, sudah produknya produk aman Udah. juga ya. Makanya aku coba pas PKL, aku dari mulai PKL pakai yang kayak gini nih, emang benar-benar khasiatnya ngaruh banget. bikin glow up banget. Bikin gua apa? Kamu juga sama Put? Pakai. Iya. Soalnya dulu Put itu nggak glow up kayak sekarang Iya. gitu kan. Soalnya aku percaya ke produk kayak gini, aku lihat sering sama teman-teman kok nawarin produk-produk kayak gitu gini. Bisa di scan juga loh. Iya. Kalau nggak Apanya? percaya BPOM. Oh ini, ini ada Bisa di-scan. scannernya. Scan-nya juga. Karena ini harganya juga terjangkau banget buat kalangan muda kayak aku guys. Nah, jadi semua remaja produk lagi. ini kalau misalnya tadi saya lihat juga harganya di 75 ribuan Iya, semuanya. 75.000. Terjangkau banget kalau untuk Terjangkau pelajar ya. Iya, minim banget soalnya ini cocok buat ibu hamil juga pun bisa. Oh, iya? Iya, bisa. Karena dari kalau misalkan ada yang pemutih-pemutih kayak yang kayak biasa kayak gitu kan. Kadang ada yang mengandung mercury gitu kan, Nah, bahaya bahaya banget buat ibu Mercury, menyusui, ibu hamil itu bahaya banget. Bahaya banget. Bahaya banget. Tapi Jadi- kayak gini aman. Jadi semua ini bisa ngebuat kalian glow up ya. Jadi ya ini contohnya Ini gitu contohnya. kan. Ini pemakai produk ini jadi glow up gitu kan, makanya ya saya pilih juga gitu kan murid-murid yang glow up mana yang kalau misalnya yang dari kelas 10 ya gitu-gitu aja yang akan saya pilih juga masuk ke sini gitu. Canda pilih. Oke. Nah berarti aman banget dan Aman memang banget. recommended banget ya buat kalian karena kalian juga pakai kalau misalnya kalian pada saat PKL dan Iya. karena kan PKL juga hampir sama dengan kita kerja. Iya. Jadi ada apa ya, pasti kita merasa kelelahan, ngerasa capek dan ngerasa kusam gitu kan, makanya perawatannya ya harus pakai Scarlett gitu kan, apalagi yang produk face care-nya. Ini produk face care-nya semuanya ya. Aman banget. Coba Oke. pakai ya. Oke, thank you ya. Ya, sama-sama. Oke, lanjut lagi nih. Nah, tadi kan udah kelas 11 tuh, sekarang ke kelas 12 nih. Kan sekarang kalian baru masuk ya. Iya. Kebetulan buat kita baru masuk di bulan Juli kemarin ya. Ini kan udah bulan Agustus awal. Iya. Nah, kira-kira kalian kan udah PKL, udah masuk ke sini. Nah, cita-cita ke depan itu kalian mau seperti apa setelah lulus dari sini? Dari Putri dulu mungkin. Ya, silakan Bu. Pengen lebih memperbanyak ilmu sama pengetahuan lagi sih. Knowledge Putri masih kurang juga. Hmm. Pengen lebih ada pengalaman lagi lah buat kedepannya. Oke, jadi emang pengen apa ya, update Menguasai performance ya, Iya. update performance. Jadi kayaknya kurang gitu ya. Kalau Iya. PKI itu kayaknya kurang. Nah, Kalau berarti ini kan cuma 6 bulan ya. ya cuma berarti kurang 6 bulan itu. Kurang Oh, banget aku ya. Menurut aku itu kurang banget. kurang untuk ngeceng ya. Iya. Iya sih. Terus kalau April? Kalau aku sih kedepannya ya, mungkin kedepannya aku pengennya sih menerusin ke yang sekarang aku kan perhotelan ya. Berarti aku pengennya sih meneruskan jurusan aku ya, sekolah aku gitulah. Mau kuliah lagi. Insya Allah aku mau kuliah lagi. Ya, nanti ada program beasiswa ya untuk Iya. perhotelan. Tenang aja, kita banyak channel. Jadi gini, kalian tuh kalau misalnya di perhotelan ya, buat teman-teman juga yang pengen masuk ke perhotelan. Jadi kalau misalnya kita sudah PKL itu di kelas 12 itu harusnya ya, tapi nggak semua SMK. Harusnya kita ada program untuk yang namanya casual dan daily worker. Iya. Nah, itu kan kelebihannya seperti apa? Coba bisa dijelaskan. Pernah ikutan kan DW sama casual? Aku pernah ikut Baru casual doang. Baru casual doang. Nah, itu kelebihannya seperti apa coba? Buat teman-teman yang memang nanti pengen masuk perhotelan, terus sebelum lulus juga udah bisa kerja nih, gitu kan? Karena kalian itu pasti dituntutnya untuk kerja, Iya. kedepannya untuk kerja. Kalau kuliah kan setelah kerja, gitu kan? Nah, ini kira-kira apa
kelebihannya kalau misalnya kalian ikut program casual gitu kan ataupun daily worker. Nah, for your information, casual dan daily worker ini adalah kerja lepas ya. Jadi kalian di luar jam sekolah itu kalian bisa bekerja misalnya di Sabtu Minggu gitu kan. Itu kan high season ya, tamu rame kalau misalnya nggak PPKM. Tapi kalau misalnya masih pembatasan ya pasti akan kurang. Tapi kalau misalnya Sabtu Minggu itu nggak PPKM itu pasti rame ya, kalian selalu dipanggil gitu kan. Nah, kelebihannya apa kira-kira menurut kalian? Dari aku mungkin. Coba. Aku pas ikutan casual itu bukan di front office aku ikutan casual di restoran. Di restoran. Lebih ke pelayanan ya kalau perhotelan. Makanya aku berani ikutan ke casual di restoran kayak gitu kan. Lebih ke pelayanan. Aku di sini diajarkan pelayanan juga kan. Jadi aku sedikit-sedikit aku tahulah tentang pelayanan kayak gitu. Dan hebatnya itu casualan itu kita lebih mencari pengalaman kerja, gambaran kerja kecil-kecilnya lah kayak gitu kalau kerja itu. Dan enaknya itu casual itu beda banget ya, casual itu dibayar misalnya gitu. Itu dia, kalau PKL nggak dibayar, tapi kalau casual dibayar. Penghasilannya lumayan banget buat pelajar gitu. Jadi kalau Putri udah nggak bisa masuk. sama aja. mau mikir aja ya. Oke, nah itu berarti banyak kelebihan yang memang kalau misalnya kalian sekolah di perhotelan. Ya ada sih di komen ya, di komen itu ngomong katanya, kalau perhotelan itu kerjaannya cuma kayak babu gitu kan, cuman kan beda lagi. Beda gitu kan. banget. Industri perhotelan itu kalau misalnya kalian tahu itu industri yang memang tidak akan pernah hilang. Walaupun saat pandemi juga kemarin ya cuma beberapa bulan karena ada pembatasan. Tapi kalau misalnya pembatasannya dicabut, pasti orang-orang juga banyak yang datang ke hotel. Nah itu di hotel itu membutuhkan tenaga kerja yang seperti kalian-kalian ini. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Jangan lupa kalian kalau misalnya suka dengan channel ini, jangan lupa apa? Like, And comment, and subscribe. Ya. Dan juga terima kasih buat Scarlett yang memang sudah jadi sponsor untuk video kali ini ya. Jadi intinya kalian di perhotelan itu harus semangat, harus punya cita-cita dan juga harus memplanning mau seperti apa nanti ke depannya. Oh ya, ada satu lagi. Apa? Jangan Silakan. lupa Follow IG. Oke, follow IG-nya ya, nanti di sini, nanti Ada, di bawah ya. ada di Oke. bawah. Terima kasih, selalu jaga kesehatan, jangan lupa protokol 5M tambah 1 vaksin ya, jangan lupa. Kalau yang belum vaksin, cepat divaksin. Dan juga nanti sesudah corona ini beres, kita bisa melakukan aktivitas lagi. Seperti Semangat untuk biasa. PPKM-nya. Semangat untuk PPKM, stay healthy and always smile. Thank you, bye. Bye-bye.